Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bareng saya Mas Beken Leman di channel yang membahas tentang bermacam-macam teknik membangun. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuat slope gantung. Jadi atau membuat pondasi tidak menggunakan batu bata dan tidak menggunakan batu kali, tetapi menggunakan sebuah teknik pondasi yang cepat, ringan dan hemat biaya. Oke, namun sebelum kita lanjut pada pokok pembahasan, tentunya saya ingatkan kembali yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan video atau konten terbaru dari saya. Oke, langsung ke pokok pembahasan. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang cara membuat pondasi slope gantung atau pondasi yang sering saya gunakan dalam proses pembangunan rumah. Jadi kenapa saya memakai cara ini? Alasan yang pertama adalah karena menghemat waktu, hemat material, dan tentunya menghemat pekerjaan, yang pada kesimpulannya adalah menghemat dalam proses pembuatan pondasi, sehingga biaya yang akan kita keluarkan dalam proses pembangunan rumah itu bisa kita pangkas. Jadi untuk pondasinya sendiri dengan teknik-teknik yang lain, slope gantung ini jauh lebih murah, yaitu sekitar 30 sampai minimal 20% penghematannya. Oke, dalam proses pembuatan pondasi slope gantung itu yang pertama harus kita lakukan adalah mensurvei kondisi tanah. Jadi tanah yang akan kita bangun itu harus kita pelajari dulu, pertama dari teksturnya atau daya lembab dan situasi tanah tersebut atau kondisi tanah tersebut itu antara becek atau tidak becek. Ada kalanya tanah itu ketika hujan dia keringnya lama, ada yang keringnya cepat. Jadi intinya pada proses ini kita harus memperhatikan dua jenis tanah, yaitu tanah kering atau tanah yang keras, dan kemudian ada teknik untuk tanah yang basah atau bisa dikatakan seperti halnya di dataran-dataran yang rendah. Nah, pertama untuk dataran yang tinggi bukan dataran rendah, maka pembuatan pondasi slope gantung ini jauh lebih hemat lagi karena kita tidak memerlukan yang namanya bantalan atau pelataran. Jadi kita tidak perlu melapisi bagian bawah dengan coran atau dengan lantai pakai semen dan pasir. Tapi kita cukup, kalaupun memungkinkan, kita cukup memberikan pembatas antara slope gantung atau pondasi yang akan kita buat dengan tanah agar tidak bersentuhan langsung, yaitu bisa menggunakan plastik atau karpet. Nah, kalau untuk lahan gambut, maka rekomendasinya adalah kita membuat tapakan atau sejenis kayak lantai yang kita buat dengan ketebalan tidak terlalu tebal, bisa 5-10 cm. Nah, kalau ada besi kita kasih besi jarang-jarang, kalau tidak ada saya bisa memanfaatkan material alam, yaitu seperti bambu dan segala macamnya. Ini bertujuan untuk memisahkan antara pondasi slope gantung dengan tanah secara langsung, itu bersentuhan secara langsung, jadi kita tahan dengan itu. Nah, kemudian setelah kita membuat hal-hal tersebut, ya tentunya kita harus mendesain atau membuat ukuran-ukuran pondasi sesuai dengan desain rumah kita. Setelah pemasangan benang-benang atau yang biasanya orang lakukan adalah ngerbil atau mengukur desain desain bangunan. Kemudian kita harus melakukan, yang pertama harus kita lakukan adalah menyusun atau membuat pembesiannya dulu, dan setelah pembesiannya itu selesai kemudian kita pasang di area dimana kita akan melakukan atau kita akan membuat pondasi. Kenapa besi dulu? Ini untuk memudahkan proses pengerjaannya. Jadi kalau besi dipasang belakangan itu menghambat sistem kerja, jadi agak lambat. Setelah besi kita rancang dan kita susun dengan baik dan benar, tentunya kita harus memperhatikan di mana titik-titik yang akan kita buat tiang atau kolom. Jadi jangan sampai meleset atau jangan sampai bergeser terlalu jauh, sehingga kolom nanti bisa tepat di tengah-tengah
besi pada kolom bisa tepat ada di tengah-tengah slope tengah-tengah kolom yang akan kita buat. Kemudian setelah kita proses tersebut selesai, maka proses selanjutnya adalah kita membuat backcastingnya. Jadi kalau mau cepat itu ya semuanya kita backcasting, tapi juga kita bisa menggunakan teknik cor tarik. Cor tarik itu jadi dilakukan pengecoran secara bertahap ya, jadi dipindahkan cetakannya karena kita menghemat cetakan atau menghemat backcastingnya. Nah, setelah proses tersebut dilakukan, maka bisa diyakini atau disimpulkan bahwa proses pembuatan pondasi ya hanya sesederhana itu. Kemudian kita akan bahas kenapa sih kok kita memilih pondasi slope gantung. Oke, karena begini, beberapa rumah yang saya gunakan dengan teknik slope gantung atau pondasi yang ada di atas tanah itu justru dia aman ketika terjadi kemarau panjang yang berakibat tanah itu pecah atau berakibat akan getaran untuk rumah-rumah yang dekat jalan lintas timur, atau getaran karena adanya gempa skala kecil ya. Kalau skala besar mau pakai apapun, kalau misalnya tanahnya pecah tetap bangunan kita akan rusak kalau pecahnya sudah melampaui batas. Jadi kelebihannya itu tadi, kita akan terhindar dari berbagai macam kemungkinan terjadinya pemecahan tanah atau pembentetan tanah. Untuk selanjutnya keuntungannya lagi adalah dengan pondasi slope gantung ini itu akan menghindari yang namanya pergeseran. Jadi tidak terdampak dengan adanya pergeseran tanah karena dia ada di atas tanah dan tidak terpengaruh pada proses penggeseran tanah, dan dia juga tidak akan mudah ambles. Karena apa? Karena memang terjadinya dia benar-benar ada di atas tanah. Keuntungan selanjutnya adalah mampu menahan dinding agar dinding itu tidak menjadi mudah retak. Jadi pondasi slope gantung itu tidak menggunakan teknik yang neko-neko dan hanya sesederhana seperti yang beberapa kali saya lakukan, tapi dalam prosesnya atau dalam kenyataan hasil dari apa yang telah kita lakukan beberapa tahun yang lalu, pondasi ini mampu menahan dinding kita sehingga yang namanya retak bisa terhindar akibat pemecah atau akibat dari pondasi kita yang terputus. Jadi sangat banyak yang bisa kita hemat dalam proses ini, yaitu biaya, baik dari segi materialnya, segi pengerjaannya, dan juga dari segi kekuatannya kita mampu menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu teknik-teknik yang sudah saya sampaikan tadi adalah untuk rekomendasi tanah lantai 1 dan tidak perlu cakar ayam. Tapi kalau untuk lantai yang lebih dari 1 maka cakar ayam perlu dilakukan. Oke, namun akan saya bahas nanti pada pertemuan selanjutnya untuk proses pondasi slope gantung untuk beberapa lantai yang lebih daripada 1 lantai. Oke, terima kasih. Jumpa kembali nanti pada lain kesempatan. Salam sejahtera, salam sukses dari saya, Mas Bagian Leman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.